Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahu nggak bahwa apa yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya? Jadi Allah menciptakan manusia itu istimewa. Apa yang membuat kita manusia itu istimewa? Itu adalah fikir. Jadi fikir itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, fikir itu memiliki sifat yang terus berputar. Teman-teman tahu kalau misalnya kain yang dibasahi terus diputar. Nah, sifatnya fikir itu seperti itu. Dia terus berputar. Dan sedangkan air yang keluar dari kain tersebut itu yang dinamakan dengan fikiran. Jadi pikiranku adalah hasil dari proses berpikir. Hasil dari pikir. Sementara manusia itu diciptakan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dunia. Atau bisa kita sebut dengan bumi. Dan Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi letak ibadah itu ada di sini. Di dunia. Dan teman-teman, orang-orang yang masuk surga itu harus memiliki iman, takwa, amal soleh, dan bermanfaat. Dan orang-orang surga itu disebut dengan mutmainnah. Jadi kita yang hidup di dunia ini punya beban keharusan untuk menjadi mutmainnah. Karena apa? Karena di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 juga dijelaskan bahwa orang itu beriman. Kamu dikatakan beriman, tapi nggak diuji. Gimana kita tahu bahwa kita itu beriman? Jadi ketika pikiran kita sudah iman, pikir kita sudah iman, maka pikiran kita menjadi pikiran yang baik. Terus, nah di sini letaknya ujian. Jadi kita ketika pikir kita sudah pikiran kita harus udah beriman nih, pikiran kita udah iman. Nah, datanglah ujian untuk menguji keimanan kita tadi. Kalau misalnya keimanan kita kuat, maka kita bisa menghadapi ujiannya. Tapi kalau misalnya pikiran kita, keimanan kita itu lemah, maka kita gagal untuk menghadapi ujiannya. Kita nggak bisa disebut dengan mutmainnah. Kemudian dari proses ini yang terus-menerus dilakukan, maka akan menciptakan yang namanya atau terjadi yang namanya pemikiran. Pemikiran itu memiliki jiwa, atau pemikiran itu adalah jiwa. Dan jiwa itu memiliki yang namanya energi. Dan energi itu punya dorongan atau motif, atau yang bisa kita sebut sekarang motivasi.
Dan ini, dorongan ini, kalau misalnya kita lakukan terus-menerus, maka dia bisa berada di dalam bawah sadar kita. Dan inilah yang sering kita lihat nih di TV, di televisi, yang namanya hipnotis. Jadi bisa kita terhipnotis karena dorongan itu yang sering kita lakukan, sering kita kerjakan terus menerus, hipnotis. Contohnya ini teman-teman, kalian pasti pernah kan ketika dalam sholat tanpa sadar kalian, ini rakaat berapa ya? Ini udah rakaat terakhir atau belum? Rakaat 2 atau rakaat 3 ya ini? Nah itu pekerjaannya sudah berada di dalam alam bawah sadar kita. Kita udah terhipnotis karena apa? Kita sudah sering melakukannya gitu. Nah, jiwa itu tidak mungkin tidak memiliki sifat tabiat, habit, atau bahkan kesadaran. Terus kita juga perlu tahu teman-teman bahwa di dunia ini itu adanya tipu daya. Ya kita tahu bahwa di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa dunia itu tempat tipu daya, tempat senda gurau. Nah ini bisa menyebabkan pikir kita terkena virus. Virusnya apa aja? Ada yang namanya amarah bisu. Apa itu amarah bisu? Amarah bisu itu adalah virus yang menyerang pikir kita untuk melalaikan kita dari, atau yang membuat kita itu nggak mengerjakan apa yang udah Allah perintahkan. Misalnya Allah memerintahkan kita untuk sholat, tapi kita nggak sholat. Allah memerintahkan kita untuk zakat, puasa, tapi kita nggak puasa, nggak membayar zakat. Nah itu nama virusnya amarah bisu. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu lawamah. Ini virus yang kedua. Virus ini itu menyerang pikir kita untuk kita menunda-nunda, untuk kita galau, untuk kita bilang nanti aja deh. Nah itu virusnya lawamah. Jadi ketika misalnya kita disuruh sholat nih, kalau udah masuk waktu sholat nih kan, tapi kita bilang nanti aja deh. Sebentar lagi, masih banyak nih, masih panjang waktunya. Nah itu yang namanya lawamah. Kemudian ada lagi namanya syaitan. Syaitan itu tugasnya membisikkan kita untuk ingkar kepada Allah. Nah itu 3 virus ini yang menyerang fikir kita. Tapi kalau misalnya fikir kita nggak punya antivirus, nggak punya pelindung, maka dia bisa menjadi pikiran negatif. Pikiran kita menjadi pikiran yang negatif, yang salah gitu. Ketika pikiran salah, maka pemikiran kita, aktivitas kita itu menjadi salah juga. Dan contohnya seperti ini. Ada seorang pembunuh nih misalnya, ada seorang pencuri. Nah itu akibatnya dari mana? Awalnya dari pikirnya yang negatif, berujung ke pikirannya yang salah, dan pemikirannya juga yang salah gitu. Jadi punya dorongan atau energi untuk melakukan sesuatu yang salah. Jadi pikirnya salah, pikirannya salah, pemikirannya juga salah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana untuk mengatasi ini? Itu ada yang namanya konsep 7 konsep berpikir. Berpikir ini
adalah suatu ikhtiar atau perjuangan kita untuk mengolah dan mengendalikan fikir dan pikiran kita guna takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Rasul, dan takwa kepada kedua orang tua kita. Kemudian selain ini apa lagi? Yaitu berpikir untuk berikhtiar atau perjuangan kita untuk mengolah dan mengendalikan fikir dan pikiran kita guna ikro. Ikro ini apa maksudnya? Itu menginput data kepada fikir kita. Itu apa aja yang diinput? Yaitu dari Al-Quran, hadis, pengalaman, wawasan. Nah, semua ini diinput kepada fikir kita, sehingga fikir kita bisa menjadi pikiran yang positif. Kemudian lanjut lagi yang ketiga, yaitu mixing. Jadi berpikir atau itu bentuk ikhtiar atau perjuangan kita untuk mengolah dan mengendalikan pikiran dan pikiran kita guna penghayatan hingga paham. Jadi dua ini kita hayati sampai kita paham gitu. Kemudian setelah itu ada lagi ikhtiar atau perjuangan kita untuk mengolah dan mengendalikan pikir dan pikiran kita. Itu yang keempat, itu fighting. Nah, di sini tempatnya fighting. Jadi di sini pergolakan balikan ini itu yang namanya fighting. Mana di sini misalnya nih, kita mau mencuri, ada suatu barang di depan kita, maka di sini terjadi pergolakan fightingnya. Ambil nggak ya? Jangan, itu punya orang, kita balikin. Nggak ada orangnya tuh, kita ambil aja, kan itu barang hilang itu, kita menemukan. Nggak boleh, itu masih punya orang, siapa tahu orangnya butuh. Nah, disitulah terjadi yang namanya fighting, atau sifatnya yang perbolak-balikan itu yang namanya kulubun. Kulubun itu sifatnya yang bolak-balik. Nah, itu terjadi di sini fightingnya. Kemudian setelah itu bentuk ikhtiar atau perjuangan kita untuk mengolah dan mengendalikan pikir dan pikiran kita guna apa lagi? Yaitu monitoring. Apa itu monitoring? Monitoring itu muhasabah. Jadi 4 hal yang sudah kita lakukan ini, itu kita muhasabah, kita perbaiki, kita lihat dulu nih, sudah benar atau belum, sudah tepat atau belum, sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau belum. Nah, kalau misalnya sudah tepat, maka kita lanjut. Kalau misalnya belum, maka kita lanjut ke 6A, yaitu taubatan nasuha. Jadi kalau misalnya kita bilang, wah yang kita lakukan belum benar nih, maka kita taubatan nasuha. Kita ulangi lagi proses ini sampai hasilnya benar. Kemudian kalau misalnya hasilnya benar dari hasil monitoring itu, maka kita lanjut ke 6B, yaitu istiqomah. Nah, setelah istiqomah kita masuk baru ke 7, yaitu ulul albab. Jadi ulul albab itu berpikir untuk mengeksplorasi inovasi terhadap penciptaan langit dan bumi demi peningkatan iman dan takwa, prestasi kita dalam amal soleh, maslahat untuk mendapatkan manfaat, dan untuk mencapai husnul khotimah, atau yang bisa kita sebut dengan tadi mutmainnah. Jadi teman-teman, kita sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala fikir yang sangat kompleks tadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita sudah dianugerahi oleh Allah fikir, kenapa kita nggak gunakan fikir ini untuk mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan atau yang ingin yang Allah mau gitu.
Jangan jadikan fikir malah sebagai alat untuk kita berbuat jahat atau berbuat yang enggak diinginkan oleh Allah gitu. Contohnya, karena Allah itu maha baik banget gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman punya fikir yang membuat pikiran teman-teman tuh ingin melakukan suatu kejahatan, Allah bilang apa kepada malaikat? Jangan catat dulu, tulis aja itu di buku kecil. Karena siapa tahu dia cuma berpikiran aja untuk melakukan kejahatan, belum dia lakukan. Tapi kalau misalnya teman-teman berpikiran atau punya fikir untuk melakukan suatu kebaikan, maka apa kata Allah kepada malaikat? Catat itu sebagai suatu amal kebaikan. Catat itu di dalam buku kebaikan. Walaupun teman-teman cuma punya pikir untuk melakukan kebaikan, punya niat untuk nanti aku mau sedekah. Nah, itu sudah dicatat sebagai amal kebaikan, teman-teman. Begitu baiknya Allah kepada kita, tapi kenapa kita malah meninggalkan apa yang sudah Allah perintahkan gitu, teman-teman. Ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.